Halo teman-teman pelayaran semua, salam seluas-luasnya. Terima kasih masih setia di channel saya ini. Di video ini kita kembali akan membahas histori atau sejarah dan cerita di balik setiap kapal pelni. Dan kali ini kita akan membahas History of KM Leuser. Kita kembali membahas kapal tipe 1000 penumpang karena sebelumnya kita sudah membahas KM Lawit. Dan beberapa kapal tipe 2000 penumpang seperti KM Kelut, KM Dorolonda, KM Kerinci, KM Kambuna, KM Fudih, Tampomas 1, Tampomas 2, dan lainnya sudah kita bahas. Untuk KM Tidar, KM Egon, KM Sinabung, dan Labobar, sabar ya, ada waktunya. Karena keempat kapal itu cukup spesial buat saya. Ada banyak hal menarik dari KM Leuser yang akan kita bahas kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa say thank you kepada nahkoda dan kru kapal yang sudah membawa KM Leuser ini dari Jerman sampai ke Indonesia dengan selamat. Dan kita bisa menikmati perjalanan yang menyenangkan dengan kapal pelni dan punya kenangan indah yang pastinya tak terlupakan dengan kapal ini. Dan untuk Pak Nahkoda dan seluruh kru kapal yang sedang bertugas di KM Leuser, selamat bertugas ya Pak. Stay safe dan kita mulai. Welcome on the board. KM Leuser. KM Leuser ini adalah kapal ke-13 milik PT Pelni yang dibangun pada tanggal 1 Januari 1994 di galangan Jos Elmeyer Werft, Papenburg, Jerman. KM Leuser ini memiliki dua sister ship atau adik, yaitu KM Binaya dan KM Bukit Raya. Jadi dengan kata lain, di tahun 1994 ada 3 kapal yang dibangun pada saat itu. Diawali dengan KM Leuser, selanjutnya ada KM Binaya, dan yang terakhir adalah KM Bukit Raya. KM Leuser tiba di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1994 setelah berlayar selama 27 hari dari Papenburg, Jerman ke Indonesia yang melewati Selat Inggris, Selat Gibraltar, Laut Tengah, terusan Suez, Laut Merah, Aden, Laut Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, dan tiba di Jakarta. Pada tanggal 5 Maret 1994, KM Leuser diresmikan di Jakarta dan langsung dioperasikan. Nama KM Leuser ini diambil dari nama Gunung Leuser yang ada di Provinsi Aceh. Rute awal KM Leuser ini start dari Semarang menuju Sampit, Surabaya, Batu Licin, Parepare, Samarinda, Toli-Toli, dan rutenya pulang pergi. Setelah itu, rute KM Leuser berubah. KM Leuser start dari Jakarta menuju Tanjung Pandan, Pontianak, Semarang, Umay, Surabaya, Sampit, Surabaya, Cirebon, Jakarta. Rute KM Leuser di tahun 2014 start dari Surabaya menuju Bawean, Kumai, Semarang, Pontianak, Surabaya, Sampit, dan rutenya pulang pergi. Di tahun 2017, KM Leuser menggantikan rute KM Kelimutu yang start dari Surabaya menuju Benoa, Bali, Bima, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Ambon, Amahai, Banda, Saumlaki, Larat, Tual, Dobo, Timika, Agats, Merauke, dan rutenya pulang pergi. Di tahun 2018 ada sedikit perubahan rute KM Leuser yang start dari Surabaya menuju Benoa, Bali, Bima, Labuan Bajo, Makassar, Bau-Bau, Wanci, Namrole, Ambon, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika, Agats, dan berakhir di Merauke. Dan rute kapalnya pulang pergi. Saat momen libur lebaran, KM Leuser dialihkan atau bisa dikatakan diperbantukan untuk rute Surabaya Kumai, Semarang Sampit, Surabaya. KM Leuser ini memiliki panjang 99,80 meter
dengan lebar 18 meter, draft 4,20 meter, dan kapasitas KM Loser dapat menampung 970 penumpang dan 87 kru kapal. Dulu, KM Loser memiliki 3 fasilitas kamar. Yang pertama, fasilitas kamar kelas 1 yang dapat menampung 14 orang penumpang. Di kelas 2-nya sebanyak 40 orang penumpang, dan di kelas ekonomi sebanyak 916 penumpang. Namun sekarang fasilitas kamar kelas sudah ditiadakan karena kondisi ruangan kamar kelas yang sudah rusak. Kecepatan kapal KM Loser saat kondisi masih baru mencapai 15 knot saat berlayar. Namun sekarang, KM Loser berlayar dengan kecepatan 10-11 knot dan itu tergantung dari kondisi cuaca di laut. Sebelum teregistrasi di Jakarta pada tahun 2015, awalnya KM Loser ini teregistrasi di Sabang. KM Loser memiliki 8 tingkat dek kapal yang masing-masing terdiri dari dek 1 sebagai ruang kamar mesin, dek 2 sebagai ruang kelas ekonomi dan ABK kapal, dan di bagian belakang adalah ruang kamar kelas ekonomi. Yang depan adalah ruangan perwira kapal, nahkoda kapal, mualim, dan lainnya. Di bagian tengah ada ruangan klinik kapal. Di bagian belakang ada ruangan musola. Di dek 7 bagian depan KM Loser adalah ruangan anjungan. Di dek 7 bagian belakang kapal terdapat Pelnimar. Dan di dek 8 adalah bagian teratas kapal. Untuk soal alat keselamatan yang ada di KM Loser, KM Loser dilengkapi dengan 8 sekoci yang ada di atas kapal yang dibagi menjadi 4 sisi kiri dan 4 sisi kanan. 4 sekoci ukuran besar dan 4 sekoci ukuran kecil. Untuk sekoci besar dapat menampung penumpang sebanyak 131 penumpang. Jika dikali 4, maka dapat menampung penumpang sebanyak 524 penumpang.
dan 60 jumlah penumpang untuk sekoci yang kecil. Jika dikali 4, maka dapat menampung penumpang sebanyak 240 penumpang. Jadi sebanyak 764 penumpang bisa masuk ke dalam sekoci kapal. Dan di KM Loser ini juga terdapat ada 50 life raft atau sekoci kapsul yang ada di dalam kapal. Yang masing-masing sekoci kapsul dapat menampung 25 penumpang. Jadi jika ditotalkan secara keseluruhan, sekoci kapsul yang ada di KM Loser dapat menampung 1.250 orang penumpang. Jadi soal alat keselamatan yang ada di KM Loser sangatlah safety. Di KM Loser terdapat ruang poliklinik yang terletak di dek 6 bagian tengah dan ruangan bioskop yang terletak di dek 6 bagian belakang. Di dek 3 kapal terdapat arena bermain untuk anak kecil. Namun sangat disayangkan, di dalam KM Loser ini tidak terdapat hiasan dinding kapal seperti yang ada di kapal-kapal Pelni lainnya. Dari dek 2 sampai di dek 7, tidak terdapat lukisan maupun hiasan yang ada di setiap sudut kapal. Bahkan gambar gunung Loser yang ada di dalam kapal ini tidak ada. Di KM Loser cuman terdapat hiasan Welcome to KM Loser seperti ini dan wallpaper wajah dari kota Bali yang terdapat di dek 5 seperti ini. Sangat disayangkan jika KM Loser ini sedikit garing dan agak membosankan jika tidak ada satupun hiasan di dalam kapalnya. Apakah memang tidak terpasang dari awal pembuatan kapal ini atau memang sengaja dicopot ya? Bukan itu saja, foto kapal KM Loser dan plakat peresmian dari KM Loser pun tidak ada dipajang di kapal ini. Di bagian palka KM Loser saat ini, terlihat ada satu buah UTS kontainer atau kontainer freezer yang ada di bagian kiri KM Loser. Karena sebelumnya, KM Loser tidak terlihat membawa kontainer freezer saat melayani rute barat dan tengah bagian Indonesia. Info tambahan, KM Loser ini mampu membawa kendaraan ke dalam kapal seperti sepeda motor. Nantinya sepeda motor akan dinaikkan ke atas kapal, tepatnya di bagian palka kapal. Tapi dengan syarat harus dibikin peti seperti ini, agar sepeda motor bisa diangkat dengan kren kapal dan bisa diikat agar sepeda motor dalam kondisi aman jika ada gelombang ombak di tengah laut. Pada saat pandemi COVID-19 di tahun 2020, KM Loser port stay di Surabaya pada tanggal 19 April 2020 dan baru berlayar kembali pada tanggal 22 September tahun 2020. Dan di bulan April tahun 2020, KM Loser hanya berlayar sampai di Timika saja dan langsung putar haluan kembali ke arah barat karena terjadi penutupan wilayah. Dan wilayah yang ditutup ialah Saumlaki, Agats, Merauke, dan Namrole. Jadwal dok KM Loser di bulan April. Pada tanggal 2 Juni tahun 2018, KM Loser pernah kandas di perairan Dobu. Pada tahun 1996, KM Loser nyaris tenggelam karena tertabrak kapal KM Kayu Lapis 5 di Sungai Mahakam, Samarinda, Kalimantan Timur. Haluan kapal kayu menabrak lambung dan tembus ke kamar mesin KM Loser. Dan saat itu KM Loser miring ke sebelah kiri dan posisinya hampir mirip dengan insiden KM Kerinci yang ada di Padang. Apakah insiden KM Loser yang tenggelam setengah ini membuat hiasan dinding di kapal dicopot dari kapal karena gambarnya jadi rusak, atau dari awal memang tidak dipasang ya? By the way, info saya ini diperkuat oleh Bapak Khairul Jamal selaku Kacap Pelni Balikpapan pada saat itu. Pada saat KM Sinabung kandas di Tual pada tanggal 24 Desember 2016, KM Loser ingin menarik KM Sinabung yang saat itu KM Loser sedang berada di wilayah Tual. Karena air laut sedang surut dan KM Sinabung membawa banyak kontainer, KM Loser pun tidak mampu menarik KM Sinabung karena tidak kuat menarik kapal Sinabung dan digantikan oleh KM Gapulu yang datang keesokan harinya untuk menarik KM Sinabung.
Itu tadi adalah sepenggal perjalanan hidup dan karir dari KM Loser. Untuk jadwal KM Loser, sewaktu-waktu bisa berubah atau di-rolling dengan kapal yang lain. Untuk saat ini, KM Loser di-rolling dengan KM Kelimutu yang melayari dari rute Surabaya sampai ke Merauke. Apakah nantinya KM Loser akan di-rolling dengan KM Sirimau atau di-rolling dengan KM Tatamailau? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman pernah naik KM Loser dan punya pengalaman yang tak terlupakan dengan KM Loser, boleh tulis di kolom komentar ini. Dan jangan lupa untuk share atau bagikan video ini ke teman-teman lainnya di semua sosial media kalian. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist di channel saya ini ya. Di channel ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni mulai dari KM Ciremai, Dorolonda, Gapulu, Umsini, Tilong Kabila, Lawit, Bukit Raya, Gunung Dempo, dan lain sebagainya. Dan ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Jadi silahkan klik tombol merahnya yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah di video saya ini. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya. Jika teman-teman ingin melihat video lainnya yang tidak bisa saya upload di YouTube ini, teman-teman bisa melihat di Instagram saya di sini. Dan follow juga halaman Patreon saya yang ini ya. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya.